Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najibta Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan modul networking model. Di sini ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada TCP atau IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, yang keempat ada OSI layers model. Di sini konsepnya yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network itu TCP atau IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi di sini ini ada yang 4 layer, application, transport, internet, network access. Nah, di sini yang 5 layer ada application, transport, network, data link, dan physical. Ini tuh yang real network ya teman-teman, yang 5 layer. Lalu ada TCP, IP, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya, contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server, teman-teman. Nah, di sini ada web server, lalu dia tuh merequest website.com ke klien. Nah, di sini tuh ada HTTP header, ada data, lalu ada more data, seperti ini ya teman-teman. Lalu ada TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer. Transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP, yang pertama itu TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu ada UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Seperti ini, CP error recovery dari web server ke klien lalu request website. Setelah itu ada TCP sec1, HTTP header data. Nah, di sini tuh more datanya tidak ada ya teman-teman. Lalu ada TCP atau IP network. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur.
Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama itu ada addressing. Jadi, kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IP versi 4. IP versi 4 pengalamatannya itu ada 32 byte. Lalu IP versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 byte. Jumlah maksimal hostnya itu ada 4, 294, 967, sama 296. Lalu IP versi 6 pengalamatannya ada 128 byte. IP versi 4 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jumlah maksimal hostnya 340, 282, 366, 920, dan lain-lain. Lalu ada TCP atau IP, Data Link Layer, Physical Layer, dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Seperti ini. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memproses, membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Lalu ada name of TCP atau IP message application layer itu data, transport layer, data, TCP header segment, network layer, data, TCP header, IP packet, data link layer, data, TCP header, IP, dan header, data, tailor, dan frame. Lalu ada OSI model. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, dan yang keenam ada data link layer, yang ketujuh ada physical layer. Lalu ada lower layer, berkaitan dengan user interface, data, formatting, dan communication session. 1-4 upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir ke 5-7. Di sini ada OSI model versus TCP atau IP model. Nah, seperti ini. Dari sini ada yang 5 layer. Yang 5 layer ini ada segmen, IP packet, frame, dan bit. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.